Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football Belanda channel ringan amatiran. Kali ini masih ngobrolin Euro ya, preview Euro 2020 yang akan berlangsung di 2021 ya. Kita sekarang ke grup B. Grup B ini ada di kota di Copenhagen dan juga di Saint Petersburg ya, di Rusia. Terdiri dari Denmark, Finland, Belgia, dan juga Rusia ya. Langsung aja nih, kalau dari komposisi grup ini kan, ya wajar sih kalau seandainya kan Belgia ini dijadikan unggulan utama ya untuk lolos, karena memang menurut gua sih, ya skuad dari Roberto Martinez ini memang bisa dibilang komplit ya kalau kita ngomong di atas kertas kualitasnya ya. Mulai dari penjaga gawang ada Thibaut Courtois, di belakang pun juga menurut gua masih cukup solid ya. Ada Wereld Vermaelen. Ini juga agak tanda tanya sih kenapa dipanggil ya, walaupun sudah gaek ini 35 tahun bermain juga di Vissel Kobe. Jan Vertonghen ada di sana. Masih ada Thomas Meunier, Jason Denayer. Menurut gua apalagi kalau kita melihat di lini tengah ya, menurut gua cukup kuat ini. Ada Eden Hazard pastinya, Yuri Tillman, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, pun juga lini depan ya, yang dimotori oleh Romelu Lukaku ya. Dan skuad ini kan sudah terbentuk dari Piala Dunia yang terakhir, edisi terakhir, pun juga dengan pelatihnya ya. Dan menurut gua ya apa yang diraih selama ini Roberto Martinez ini cukup membuat katakanlah skuad ini menjadi skuad yang mengerikan ya. Kalau gua ngelihat ini dari kualifikasi, gila ini disapu bersih kemenangan oleh Belgia. Dan kalau gua ngelihat di kualifikasi World Cup juga mereka tampil cukup luar biasa ya, menggilas Wales 3-1, seri 1-1 melawan Czech Republic sebelum mereka menghajar 8-0 Belarusia. Artinya sangat wajar kalau seandainya Belgia ini dijadikan unggulan utama di grup B, sekalipun mereka bukan tuan rumah ya. Lalu bergeser ke Denmark, Kasper Hjulmand nih manajernya ya. Simon Kjaer ini kaptennya, pemain belakang ya, 32 tahun, bermain di AC Milan. Ada kiper gaek juga ya, Kasper Schmeichel. Ada Yannick Vestergaard ini punggawa dari Southampton. Ada Christian Eriksen di sana, Martin Braithwaite, penyerang dari Barcelona ya. Kasper Dolberg ini pemain muda potensial, sempat memperkuat Ajax ya. Ada pemain sini Nicola Jorgensen ya, pemain Feyenoord yang sayangnya tidak dipanggil karena memang lagi menurun. Ada Pierre-Emile Højbjerg. Denmark sendiri sih menurut gua cukup diuntungkan ya dengan dijadikannya Denmark ini sebagai tuan rumah ya, karena menurut gua ya apa yang ditunjukkan oleh Denmark ini tidak begitu istimewa lah katakanlah ya. Beruntung mereka ini mereka ini ditunjuk menjadi tuan rumah. Dan menurut gua sih dengan hadirnya supporter nanti itu akan mendukung ya. Perjalanan Denmark pun juga di Europa Qualification ini tidak begitu impresif ya, lebih banyak seri bisa dilihat ya, sekalipun juga mereka ini sempat mengejutkan dengan kemenangan-kemenangan besar yang diraih ketika menjalani kualifikasi ya. Yang unik adalah ketika mereka ini menjalani World Cup kualifikasi ya tahun ini, ada 3 pertandingan mereka ini mampu menggelontorkan gol cukup banyak ya. Menang 0-2 melawan Israel, 8-0 melawan Moldova, dan menang 0-4 melawan Austria. Dan menurut gua ini bisa dijadikan catatan ya, bahwasannya mereka ini ya punya
berpotensi meledak ya dalam mencetak gol, dan menurut gue ini bisa menjadi ancaman bagi katakanlah bagi Belgia ya. Lalu kalau kita geser ke tim selanjutnya adalah Rusia. Rusia lebih banyak diperkuat pemain lokal ini kalau gue lihat, artinya again pemain-pemain yang membela klub di Liga Rusia sendiri. Ya pastinya ada seorang Denis Serchev, ini pemain Valencia, pemain yang menurut gue cukup menonjol juga di Piala Dunia edisi terakhir di Rusia. Ada Mario Fernandes, ya menurut gue ada Alexander Golovin juga ya, Yuri Zirkov yang sudah berusia 37 tahun masih juga dipanggil ya. Ada seorang Denis Makarov juga, Artem Zuba, ini menjadi kaptennya ya. Rusia menurut gua ya punya potensi kejutan, tapi gua nggak melihat menjadikan mereka ini jadi unggulan ya katakanlah ya di grup B ini. Kalau gua ngelihat di kualifikasi, mereka ini kan satu grup dengan Belgia ya, dan dia hantam Belgia. Beruntung menurut gua mereka mampu menyingkirkan lebih unggul lah katakanlah dari Scotland ya. 2 kali ketemu, 2 kali menang. Tapi gua nggak melihat ada sesuatu yang lebih sih di tim Rusia ini ya. Beruntung mereka ini again statusnya sebagai tuan rumah, sekalipun pertandingan melawan Denmark nanti akan dilakukan di Copenhagen ya. Jadi mereka ini akan 2 kali menjamu masing-masing Belgia dan juga Finlandia di Krestovsky Stadium di Saint Petersburg ya. Dan menurut gue ini akan cukup membantu ya Rusia, karena again si Rusia ini gue melihatnya mereka lebih kuat di sisi non teknis ya dibandingkan dengan sisi teknis. Artinya again fakta bahwa mereka akan bermain di sebagai tuan rumah itu di Saint Petersburg menurut gue tuh cukup membantu ya, akan bisa cukup membantu, walaupun juga tidak menjamin sih kalau menurut gue ya. Dan kontestan terakhir yang akan kita bahas adalah Finland sih menurut gue, with all due respect kepada Finland, ini menurut gue menjadi pelengkap saja ya di turnamen ini. Gue tidak begitu impress dengan skuadnya Finland. Kalau bisa gue bilang nih skuad lapis 2 ya, karena pemain yang diandalkan seperti contoh Timo Pukki ini kan ya oke, bermain di Premier League tapi levelnya di Norwich ya. Pun juga kaptennya Tim Sparov ini memperkuat tim di Yunani. Nyaris tidak ada pemain yang menonjol katakanlah kalau menurut gua selain Timo Pukki pasti, dan ya hanya seorang Timo Pukki saja nih yang paling menonjol katakanlah di tim Finlandia. Dan ya apa yang diraih menurut gua di kualifikasi juga ya oke, mereka mampu di atas Bosnia, tapi ya nggak tahu kenapa sih menurut gue tidak begitu impresif ya dengan penampilannya. Tidak menunjukkan adanya potensi ledakan sih menurut gue, karena ya cukup beruntung mereka bisa lolos ini, sekalipun mereka meraih 4 kekalahan sama-sama dengan Yunani ya di kualifikasi. Tapi beruntung Greece ini lebih banyak seri gitu ya. Jadi menurut gue ya Greece ini akan ya bisa dikatakan punya potensi untuk dijadikan bulan-bulanan lah ya di grup B. Di grup B sendiri ini cukup tricky ya. Belgia ini merupakan unggulan, tapi Denmark dan Rusia ini punya status tuan rumah yang mungkin akan berpengaruh ya. Dan dengan fakta bahwasannya 3 tim bisa lolos, gua sih memperkirakan bukan tidak mungkin ketiga tim ini punya peluang lolos ya, punya peluang lolos secara bersamaan ya. Dan tentunya ini pasti akan tergantung bagaimana mereka menjalani grup ya, menjalani grup. Sekali lagi sih ini obvious, grup B ini kalau menurut gue ya ringan amatiran. Finland ini tampaknya akan menjadi pelengkap sajalah di grup B ya. Sementara 3 tim teratas ini akan bersaing untuk lebih punya potensi bersaing untuk lolos, dengan gue masih tetap menempatkan Belgia sebagai
unggulan. Selanjutnya ada Denmark dan Rusia ya. Nanti insya Allah sebelum pertandingannya, beberapa pertandingan gue akan bikin previewnya, pun juga nanti setelah pertandingan akan bikin review mengenai ya pertandingan-pertandingan di grup B ya. Ini again juga akan menarik sih menurut gue, karena runner up dari grup B akan melawan runner up dari grup A di Amsterdam ya. Gue sendiri pribadi lagi berpikir nih, kalau harganya make sense, bukan tidak mungkin gue pingin untuk nonton babak knockout itu ya, runner up grup A melawan runner up grup B. But anyway, kita lihat dulu lah gimana nanti. Oke, sekian dulu Football Belanda edisi preview grup B Euro 2020 ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, ikutin terus Football Belanda. Wassalamualaikum.